Selamat malam Pak, perkenalkan saya Tiffany Sigiro dengan NIM 11S25006. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dengan topik Dynamic Memory Allocation. Jadi di belakang saya ini ada inventaris barang dengan topik inventaris barang atau tugas 1. Ini yang dimana program itu merupakan aplikasi manajemen inventaris barang sederhana yang menggabungkan dua konsep, yaitu struct sama Dynamic Memory Allocation. Jadi program ini itu memungkinkan pengguna itu untuk menentukan jumlah barang yang fleksibel. Terus di sini tuh struktur barangnya itu ada tiga, struktur programnya itu ada tiga, yaitu yang pertama definisi tipe data. Setelah itu ada alokasi memori dan input data, dan juga tampilan outputnya sama pembebasan memorinya. Jadi di sini dari line keempat itu yang dimana itu merupakan definisi dari struct. Ini tuh untuk mengelompokkan tiga data yang yang dimana nanti itu menjadi satu data dengan nama barang. Terus ini tuh bisa langsung dipakai tanpa nanti menuliskan kata struct setiap saat. Jadi di sini tuh ada tiga tipe data yang dipakai, yaitu ada integer, char, sama float. Dengan char ada maksimal 50 karakter. Terus di sini tuh ada dynamic memory allocation-nya yang ada di line ke-17, yang dimana itu merupakan inti konsep dari dynamic memory allocation-nya. Dimana di sini itu ada malloc yang meminta ruang memori ke sistem operasi sebesar jumlah x size of. Setelah itu yang dimana artinya itu ruang itu dialokasikan menyesuaikan input pengguna secara real time. Setelah itu di sini ada input datanya yang dimana itu ada dari line ke-24 yang dimana itu pakai perulangan for untuk mengisi setiap elemen array-nya dari array-nya satu per satu. Terus habis itu ada tampilan tabel dari free memorinya yang dimana itu dipakai dari persen min 4D yang ada di line ke-39, biar nanti tampilan integernya itu dengan lebar 4 karakter rata kiri. Terus yang ini artinya itu yang persen min 24S itu artinya string dengan lebar 24 karakter rata kiri. Terus di sini ada persen rupiah Rp persen 11 itu artinya itu float dengan tebal total 11 karakter dan dua angka desimal. Soalnya ini ada titik 2. Itu artinya dua angka desimalnya. Terus ketiganya itu digunakan biar nanti kolom tabelnya itu rapi sama sejajar. Terus ini merupakan hasil output dari code-nya. Di sini akan ditanya berapa banyak jenis barang yang ingin diinput. Di sini saya buat 2. Di barang pertama, terus nama barangnya itu ada meja dengan harga 50.000. Terus di barang kedua, nama barangnya itu kita buat kacamata dengan harga 500.000. Nah, akan muncul tabel yang seperti ini. Dia tabelnya rapi karena tadi kita ada buat yang model ASCII, biasa. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke tugas yang kedua. Nah, jadi di tugas kedua itu ada manipulasi matriks N dikali M dengan dynamic memory allocation. Nah, jadi program ini tuh merupakan aplikasi matriks di mana ini tuh memungkinkan pengguna untuk menentukan ukuran baris dan kolom secara bebas saat program berjalan. Jadi program ini tuh menggabungkan konsep pointer to pointer, yang dimana itu pointer to pointer itu yang tanda bintangnya ada 2, terus alokasi memori 2 tahap dan pembebasan memori terurut untuk membangun dan memanipulasi array 2 dimensi secara dinamis. Nah, program ini tuh terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada input dimensi, yang kedua alokasi memori 2 tahap, terus yang ketiga itu ada input elemen, terus yang keempat itu ada tampilan dan perhitungan total, terus yang kelima itu ada pembebasan memori. Nah, dari line ke-8 itu
itu bisa dibilang itu merupakan input dimensi yang dimana itu untuk menentukan sendiri ukuran matriks secara runtime. Jadi disinilah keunggulan dynamic memory allocation-nya dibandingkan alokasi statis. Jadi ukuran itu nggak perlu dikodekan sejak awal nanti karena biar programnya itu bisa menangani matriks 2 kali 3, 5 kali 5 atau 10 kali 4 biar tanpa nanti mengubah kode nanti. Terus habis itu bagian alokasi baris yang dimana di sini itu ada pointer to pointernya. Ini line ke-14 itu dipakai untuk mempresentasikan array 2 dimensi secara dinamis. Terus di sini juga ada pakai malloc pointer size of, yang dimana itu untuk mengalokasikan ruang untuk pointernya nanti, dimana itu setiap pointernya itu nanti akan menunjuk satu baris matriks. Terus habis itu ini ada tahap 2 alokasi kolom untuk setiap baris, yang dimana itu setiap baris itu dialokasikan secara terpisah pakai loop. Nah, jadi ini itu merupakan validasi nol yang dilakukan per baris karena setiap malloc itu bisa gagal kalau dia secara sendiri atau independen. Terus ada bagian ini input elemen matriks dari user. Jadi di sini tuh pakai 2 perulangan for bersarang yang dimana itu pakai loop luar yang dimana ada loop luar i untuk baris sama loop luar j untuk kolomnya. Jadi walaupun nanti memori matriksnya ini dialokasikan secara terpisah-pisah, notasi matriksnya itu ada tetap rapi biar bisa dipakai untuk array atau 2 dimensi. Biasa karena compiler itu menerjemahkan itu nanti jadi nggak bagus gitu. Jadi dipakailah dia kayak loop luar i untuk baris sama loop luar j-nya itu loop dalam j-nya itu untuk kolom. Terus setelah itu jadi ini merupakan hasil dari run code-nya. Sini kita masukkan jumlah baris n-nya itu 2, n-nya itu 3, buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi inilah bentuk matriksnya itu dan total penjumlahan semua elemennya itu ada 21. Jadi program itu berhasil mengimplementasikan array 2 dimensi dinamis pakai pointer to pointer dengan 2 tahap alokasi yang benar dan terstruktur. Jadi keunggulan program ini dibanding array 2 dimensi statis itu merupakan fleksibilitasnya. Jadi ukuran matriks ini sepenuhnya itu ditentukan oleh pengguna saat runtime. Jadi penanganan memori juga dilakukan dengan baik, mulai dari validasi setiap alokasinya, terus perhitungan total yang efisien dalam satu loopnya. Jadi pembebasan memori dengan urutan yang tepat itu untuk menghindari memori leak nantinya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.